menceritakan perjalanan tentara bayaran elit yang dikenal dengan Expendables. Dalam film ini, mereka dihadapkan dengan sekelompok penjahat yang mengancam kedamaian dunia. Kelompok penjahat tersebut berhasil merebut kekuasaan hulu ledak nuklir di atas kapal kargo yang tengah berlayar di lepas pantai. Pertarungan ini bukan hanya melibatkan Expendables dan sekelompok penjahat, tetapi juga dapat memicu konflik perang nuklir Amerika dan Rusia. Berada di sebuah pabrik kimia di Libya. Kita diperlihat seorang pasukan tentara yang sedang berjaga sambil ngudut. Tetapi saat dipanggil salah satu temannya, dia tidak nyaut yang ternyata mereka kedatangan sekelompok tentara bayaran Soeharto Rahmat yang dipimpin oleh dia sendiri yang diperankan oleh Iko Uwais untuk mencuri hulu ledak nuklir yang akan diberikan kepada seorang teroris misterius yang bernama Ocelot. Pindah ke Amerika yang memperlihatkan seorang bapak-bapak legend bernama Barney yang diperankan oleh Sylvester Stallone alias si Rambo akan pergi untuk menemui sobat karibnya bernama Lee Christmas yang diperankan oleh Jason Statham. Tetapi kedatang Barney membuat si Lee sedikit malu karena sedang bertengkar dengan pacarnya bernama Gina yang diperang oleh Megan Fox. Does that make me stressful? Teeny bit. Fuck you! Kedatangan si Barney ingin meminta bantuan si Lee untuk mengambil cincin kesayangannya yang hilang karena teruhan panco jempol di sebuah bar bersama Jumbo Shrimp. Karena si Barney beralasan sedang sakit cangkeng, si Lee pun dengan senang hati membantu mengambilkan kembali cincin kesayangan sobat karibnya dengan sedikit Down. Come on, cowboy. Ya, si Barney juga sedikit membantu si Lee dengan membedil dan melemparnya yang membuat pengunjung bar sedikit panik. Alhasil cincinnya pun dikembalikan lagi ke si Barney dengan lemah lembut, mungkin karena takut semakin merusak perabotan di bar. Kembali lagi ke pabrik kimia, Rahmat dan anak buahnya menyerang tentara yang sedang berjaga dan berusaha masuk ke dalam pabrik dengan mencuri baju dari bagian tentara penjaga, agar bisa menyamar dan menyusup masuk, lalu menyerang penjaga yang ada di dalam dengan brutal dan sadis. Si Barney dan si Lee yang berada di sebuah markas mengumpulkan sekelompok tim bernama The Expendables yang akan dikirim ke Libya untuk mencegah si Rahmat yang sedang berusaha mencuri hulu ledak nuklir. Tim ini dipimpin oleh Barney Ross dan dibentuk oleh anggota Lee Christmas, Toll Road, dan Gunnar Jensen dengan anggota baru Easy Day dan Galan disponsori Marsh, seorang agen CIA yang diperankan oleh Andy Garcia. The Expendables pun berangkat dengan pesawat tempurnya menuju pabrik kimia di Libya. Di sisi lain si Rahmat telah berada di dalam dan mengancam keluarga pemilik pabrik kimia serta telah membuat maut istrinya karena pemilik pabrik tersebut tidak mau memberitahu di mana detonatornya disimpan. Si Rahmat pun selanjutnya mengancam anaknya yang alhasil memberitahu di mana detonatornya disimpan. Akan tetapi si Rahmat dengan sadis tetap membuat maut si anak dan pemilik pabriknya. The Expendables tiba di lokasi pabrik kimia karena kedatangannya diketahui. Pesawatnya pun langsung dibasoka dan langsung si Barney melontarkan ratusan pelor persenjataan untuk menyerang balik.
Si Lee dan yang lainnya langsung mendarat dengan mobil baja anti-pelornya terkecuali si Barney yang tetap di pesawat untuk mengintai dari ketinggian. Website, I count 4 vehicles and a lot of... Si Rahmat berhasil mengambil detonatornya dan langsung pergi melarikan diri di saat si Rahmat akan menaiki mobil. Di sisi lain, si gunner yang sudah di posisi mengeker membedil si Rahmat. Akan tetapi kekerannya meleset dan si Rahmat berhasil selamat. Ya, maklumlah si gunner udah sepuh jadi titingaliannya agak rabun. Si Lee dan yang lainnya dihadang anak buah si Rahmat karena anak buahnya yang banyak si Lee dan yang lainnya agak kewalahan menghadapinya, namun berhasil melumpuhkannya lalu mengejar si Rahmat yang hampir tertangkap. Akan tetapi, si Rahmat terlebih dahulu membasoka pesawat si Barney yang membuat si Lee berbalik arah untuk menyelamatkan si Barney. Karena kerusakan parah pada pesawatnya, yang mengakibatkan terjatuh dan meledak terbakar, si Lee bergegas mengejarnya dan melihat seseorang di dalamnya yang sudah hangus terbakar, dan hanya mengenali cincin yang selalu dipakai si Barney. Pulang ke Amerika, di mana di sebuah bar tempat nongkrongnya, si Barney, si Lee, dan yang lainnya, mengadakan upacara peringatan kepergian si Barney. Di sini, si Gina menghampiri si Lee pacarnya untuk menyemangati agar tidak terus-terusan meratapi kepergian si Barney. Datanglah si Marsh untuk memberitahu si Lee bahwa dalam pengejaran selanjutnya si Lee tidak akan diajak ke Rena, selalu tidak mematuhi atasannya, dan digantikannya oleh si Gina pacarnya sendiri untuk memimpin The Expendables. Si Lee pun tidak bisa berbuat apa-apa, lalu pergi dan mengambil cincin si Barney yang terpajang. Beberapa hari kemudian, si Lee menyelinap ke rumah si Gina untuk mencari informasi. Kapan pengejaran si Rahmat akan dilakukan? Tetapi si Gina keburu datang dan memergokin si Lee yang membuat mereka sedikit pasea untuk si Lee bisa ikut dalam pengejaran bersama The Expendables, tetapi ditolak si Gina yang alhasil mereka pun. Usually does the trick. Don't start. Oh, I'm starting. Oh, I was like There. well, these are the cheap seats. Karena Lee merasa dirinya tidak bisa ikut bersama The Expendables, si Lee pun memberikan pisau kepada Gina, yang ternyata pisau itu sudah terpasang pelacak, agar nantinya bisa melihat pergerakan The Expendables. Esoknya si Gina melakukan perjalanan bersama timnya, yang juga membawa seorang agen wanita bernama Lash ke dalam tim yang diperankan oleh Levi Tran. Lỗ tai của mày bị gì vậy? Big city space niggas in the house make some motherfucking noise. Goddamn historian. Sementara itu si Lee sampai di Thailand untuk mencari seseorang bernama Decha yang diperankan oleh Tony Jaa alias si Ong Bak, yaitu mantan tim Expendables untuk merekrutnya. Si Lee pun melihat perahu yang bergambarkan logo The Expendables dan bertanya kepada seseorang yang berada di sana, siapa pemilik kapal ini? Dan apakah mengetahui seseorang bernama Decha? Tetapi orang ini memberitahu bahwa Decha sudah lama pergi, dan tanpa minta izin si Lee dengan watadosnya menaiki perahu itu, akan tetapi dicarekku si Ong Bak yang berujung. What's it to you? Si Ong Bak melihat cincin yang dipakai si Lee dan ternyata mengetahui bahwa itu cincin si Barney. Dan memberitahu si Ong Bak bahwa si Barney telah maut dan si Lee sedang mengejar yang membuat si Barney maut.
Alhasil si Ongbak mengakui bahwa dirinya adalah si Decha, lalu membantu si Lee. Barney should have his revenge. Kembali ke markas The Expendables, yang dimana mereka sedang mempersiapkan persenjataan dan arahan dari si Marsh untuk menyerang si Rahmat yang mengangkut nuklir dengan kapal kargo yang disamarkan sebagai kapal induk Amerika untuk diledakkan di bagian timur jauh Rusia. Lot's former partner who'd love to rat Ocelot out. Alright, so the mission's gonna go down like this. Let's go. The Expendables dan si Marsh pun pergi untuk menyergap kapal si Rahmat yang mengangkut nuklir. Setibanya di kapal mereka merasa aneh karena tidak ada pergerakan atau satu orang pun yang terlihat. Mereka lalu berusaha masuk ke dalam kapal dan melihat di sekelilingnya sepi yang ternyata It's a ghost town in here. mereka mengetahui kedatangannya dan disergap oleh anak buah si Rahmat yang terperkasa. Mereka harus disandra dan salah satu tangan kanan si Rahmat menyuruh untuk membawa pimpinan The Expendables ke hadapannya. Pindah ke si Lee yang berhasil menemukan kapal si Rahmat. Si Lee mengajak si Decha untuk menaiki kapal dan balas dendam, tetapi Decha menolaknya dan tidak bisa karena si Decha yang dahulu sudah tidak ada. Si Lee pun memahaminya. Si Lee seorang diri memasuki kapal si Rahmat tetapi merasa aneh dengan keadaan di kapal yang tampak biasa aja yang seharusnya ada penyergapan dari The Expendables. Si Lee masuk ke ruangan dalam kapal dan menghajar anak buah si Rahmat untuk mencari keberadaan The Expendables. Go off. Sedangkan si Rahmat bertemu dengan si Marsh dan video callan bersama atasan si Marsh yang menjadikan si Marsh sebagai sandraan untuk bernegosiasi penukaran tahanannya bersama si Marsh. How deadly serious I am. So, I know someone who does. This doesn't belong to you. Mengetahui bahwa si Lee telah berada di kapalnya, si Rahmat menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap si Lee. Si Lee pun memanfaatkan motor berpelengkap senjata yang berada di sana untuk menyerang anak buahnya. Dengan mudah, si Lee dapat menyingkirkan sebagian anak buahnya yang damana si Lee hampir terbasoka oleh tangan kanan. Si Rahmat untungnya si Lee dapat menghindar dan mengakibatkan motornya meledak. Di saat si Lee terpojok, datanglah si Decha yang membantunya. Dan dengan kompak mereka berdua lebih mudah menyingkirkan anak buah si Rahmat. The Expendables yang masih tersekap, mereka berusaha untuk membuka pintu keluar. Karena kerasnya pintu dan sulit dibuka ternyata dapat dengan mudah dibuka jika keadaan pintu sedang basah, alhasil
Salah satu dari mereka yaitu si Tol ngide untuk ngepipisinnya dengan watodosnya yang lain mengintip si Tol sedang pipis yang membuat si Tol merasa risih. Little privacy, please. Sayangnya saat mereka baru saja keluar langsung ke gap oleh anak buahnya si Rahmat. Untung si Lee dan si Decha tepat waktu datang yang membuat anak buah si Rahmat dilekek dan dibedil. You're happy to see me. Technically, you're not an Okay, let's go. Gonna watch us sick. Mereka pun masuk ke ruangan nuklir untuk mencoba menghentikannya. Karena jika nuklir itu meledak, dapat memicu Perang Dunia Ketiga dan berupaya untuk merebut remote kendalinya di tangan si Rahmat. Dan dengan sedikit membuat jebakan untuk anak buah si Rahmat mereka. Dengan gagahnya bersatu untuk melawan si Rahmat. Dalam pertarungan si Tol terkena tojosan pisau dengan bantuan si Decha dan si Lash si Box dapat dilumpuhkan. Sedangkan si Lee berhasil menemukan si Rahmat yang tanpa banyak bacot. Karena si Lee udah pro dengan cepat dapat melumpuhkan si Rahmat dan menanyakan keberadaan remote controlnya, ternyata remote-nya berada di tangan Ocelot. My boss has it. Ocelot. Pertukaran si Marsh dan tahanan pun berlangsung, dan si Lee menyaksikan yang membuatnya terheran melihat si Marsh yang membedil pengawal dan tahanan tersebut. Si Lee langsung mengetahui yang ternyata Ocelot adalah si Marsh, seorang agen CIA dalang dari semua ini. Dengan gercep si Lee langsung membasokah helikopternya agar si Marsh tidak bisa melarikan diri dan mendapatkan remote nuklirnya. Dan di sini kita tahu kenapa si Marsh tidak mengajak si Lee untuk bergabung, karena selalu menggagalkan rencananya. Si Marsh pun melempar remote nuklirnya ke laut, agar rencana meledakan nuklir berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan besar dari Perang Dunia Ketiga. The Expendables pun langsung diserang oleh anak buah si Ocelot. Karena tahu akan keadaan yang tidak mungkin melawan balik, mereka melarikan diri dengan bantuan si Decha menaiki perahunya. Di saat akan melarikan diri dan yang lain sudah berada di perahu si Decha, si Lee tidak ikut dengan mereka dan memutuskan tambangnya yang langsung kembali untuk menyerang si Ocelot dan menghentikan nuklir agar tidak terjadinya Perang Dunia Ketiga. Lee langsung berlari ke ruang kendali kapal dan memutarkan kembali kapalnya ke laut.
dan mengakibatkan seluruh anak buahnya, si Ocelot menyerang si Lee yang membuat si Lee terpojokan dan kehabisan telurnya. Si Lee pun pasrah, akan tetapi di saat anak buahnya yang akan menyergap si Lee, terdengar suara bedil yang membuat seluruh anak buah si Ocelot maraut. Si Lee keluar untuk melihat situasi yang terjadi dan hanya tersisa si Marsh yang berada di luar. Wui Marsh menantang si Lee gelut dengan tangan kosong. Di saat mereka akan gelut, ternyata si Marsh licik dengan mempunyai satu bedil lagi yang akan dibedilkan ke si Lee. Untungnya, saat si Marsh akan membedil dengan tepat waktu datanglah. Si Barney membasoka si Marsh dari belakang. Ya, si Barney ternyata belum mau. Setelah menyelamatkan si Lee, si Barney langsung membasoka kapal tersebut agar tenggelam dan sedikit meredam ledakan nuklir yang dahsyat. Tamat. Sekian dan hatur nuhun.